Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah telah diizinkan kita untuk bertemu lagi di mata kuliah ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis tentang larangan terhadap tengkulak, simsar yang menimbun barang dan menawar di atas tawaran orang lain. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya mohon maaf ya kalau ada suara-suara atau musik-musik. Ada pencucian motor di sebelah, jadi ya biasalah. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang larangan terhadap tengkulak, menimbun barang, ya, dan menawar di atas tawaran orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi, la talaqqar rukban, janganlah kalian menyongsong kafilah, wala yabi' hadirun libad, dan janganlah orang-orang kota menjual kepada orang-orang desa. Qala faqultu li Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, ma qawluhu la yabi' hadir libad, apa maksudnya tidak boleh orang kota menjual kepada orang desa? Qala la yakunu lahu simsaran. Ibnu Abbas menjelaskan, maksudnya adalah yang tidak memiliki perantara atau simsar. Baik, ini salah satu larangan tentang tengkulak, ya. Apa larangan terhadap tengkulak itu apa? Ya, tengkulak itu sebenarnya boleh, tapi ada nanti larangan terhadap tengkulak atau simsar, seperti apa larangannya. Baik, yang kedua hadis riwayat Bukhari juga dari Imam Nafi' dari Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Apa katanya, kunna natalaqqa rukban, ya, dulu kami menemui kafilah yang membawa barang dagangan, fanastari minhu ta'am, kami beli dari mereka itu makan makanan, ya. Fanahana an-nabi, kemudian kami dilarang oleh Nabi, an-nabi'ahu, sampai, ya, barang dagangan itu sampai kepada pasar. Oke, baik, hadis riwayat Bukhari. Baik, ada juga hadis riwayat Muslim, la talaqqal jalab, ya, faman talaqqahu fastara minhu fa iza ata sayyiduhu su' fa huwa bil khiyar, janganlah kalian menyongsong kafilah. Siapa yang menyongsong kafilah dan membeli darinya, maka dia kafilah punya hak khiyar ketika dia sudah sampai di pasar. Baik, banyak sebenarnya ya dalil yang menjelaskan tentang tengkulak ini. Oke, kenapa tengkulak, ya, dan menyongsong barang dagangan yang belum sampai ke pasar itu tidak boleh, ya. Ya, permasalahannya adalah dalam hadis ini, dalam beberapa referensi kita lihat, kenapa Nabi mencegah, misalkan kalau ada rombongan atau kafilah yang datang jauh dari luar daerah, ya, kenapa tidak diperbolehkan membeli barang dagangannya di pertengahan jalan? Apakah yang mendasar? Yang mendasar itu adalah bukan masalah tempat dan waktu, tetapi yang jadi persoalan adalah ketidaktahuan pedagang terhadap harga barang dagangan. Itu sebenarnya yang jadi inti, ya. Dari referensi hadis yang kita baca, Nabi melarang tengkulak, ya. Orang ada membawa barang dagangan, kita sebagai calo nih, ya, kita tahu kan di daerah ada barang yang akan masuk. Nah, sengaja kita stop dia di pertengahan jalan, kita tidak inginkan dia sampai ke pasar, agar kita beli dengan harga yang di bawah standar dan normal. Itu yang tidak boleh. Bukan masalah mencegah di tengah jalannya.
Ya kalau misalkan kita cegah di tengah jalan, lalu kita beli dengan harga pasar, nggak masalah. Atau misalkan, oh kalau kau di pasar harga 30.000, nah, karena kau di jalan lalu sampai ke pasar beli 27.000, itu oke-oke saja kalau memang standar seperti itu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ya kita cegat orang itu membuat barang dagangan dengan niat kita ingin menipunya, menghabiskan barang dagangannya, dan dia tidak sampai ke pasar dan dia tidak tahu informasi. Nah, itu yang tidak boleh. Sebenarnya inti dari talaqqu rukban itu, ya inti dari tengkulak atau calo yang menghadang orang membuat barang dagangan itu sebenarnya tidak boleh. Contoh misalkan kalau ada orang dari pedalaman, ya, atau misalkan orang yang dari kampung, ya, mereka membawa barang dagangannya ke kota. Nah, mereka tidak tahu informasi ini berapa di kota, atau misalkan mereka tidak punya akses sebelum mereka sampai ke pasar tahu dengan harga barang dagangan. Nah, ada orang yang sengaja mencegat mereka, tidak memperbolehkan mereka ke pasar, lalu diborong barang dagangannya ini dengan harga yang di bawah standar. Nah, itu yang tidak boleh. Ada calo yang sengaja mempermainkan harga. Nggak usahlah ke pasar. Harga di pasar 20.000, biar awak beli di siko 27.000. Padahal harga mungkin 35 di pasar. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia fair, ya kalau harga di pasar Biko dibeli 20.000, tapi kalau di siko dibeli di pasar nanti harga 30.000, di sini 27.000, itu boleh itu. Oke ya, jadi inti daripada tengkulak atau mencegat orang yang membuat barang dagangan dari kampung sampai ke pasar itu, ya kita cegat di tengah jalan itu adalah karena ketidaktahuan harganya. Nah, ini sama Rasul kan pernah terjadi seperti ini. Ada orang yang buat barang dagangan ke Madinah. Nah, sebelum sampai di kota Madinah, para calo atau para tengkulak dan segala macam, mereka cegat orang yang buat barang dagangannya. Mereka habiskan barang dagangannya. Ya. Dan mereka tidak ingin orang ini sampai ke pasar. Dengan tujuan, ya, biar mereka bisa mengambil untung sebesar-besarnya. Orang ini bisa menjual kepadanya dengan harga. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi di zaman dulu, komunikasi susah. HP tidak ada, handphone apalagi, gadget jangan ditanya. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah canggih kan. Misalkan kalau ada pun orang mencegat orang di tengah jalan membawa barang dagangan, dia bisa tanya itu kan, berapa harga di pasar? 30 lah. Oh, berarti mungkin kalau di jalan mungkin bisa 28. Nah, itu boleh itu. Ya. Nah, jadi inti daripada talaqqu rukban itu adalah ketidaktahuan mereka tentang harga pasaran. Jadi kalaupun nanti kita cegat orang di tengah jalan yang membuat barang dagangan ke pasar, lalu kita beli dengan harga normal atau harga standar, itu boleh saja itu. Ya, baik. Lalu perantara dagang atau simsar yang dilarang itu pertama, seperti apa calo atau perantara atau simsar dalam bahasa itu yang dilarang? Yang pertama, jika berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Nah, sebagaimana yang dilakukan di sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan tiket bis pada musim lebaran. Nah, itu yang tidak boleh itu. Kalau ada calo yang menindas, awas ya kalau nggak beli. Harganya segini. Dia memonopoli semuanya. Dia berbuat sewenang-wenangnya, ya, dengan cara menindas, mengancam, atau mengintimidasi. Awas kalau tidak dijual. Awas kalau tidak dijual ke orang kau. Tidak boleh kau. Selamat pulang. Itu yang tidak boleh. Ya. Yang kedua, calo atau perantara yang berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya kepada penjual maupun pembeli. Jadi kalau ada di antara calo dan penjual, ya, ada penjual atau pembeli, lalu ada calo, ya, misalkan penjual tidak tahu berapa harga pasaran, lalu ada pembeli misalkan, dia menyewa calo misalkan. Jadi calo yang dilarang itu adalah calo yang tidak jujur, yang tidak memberikan informasi sesungguhnya. Tapi kalau calonya jujur, itu boleh-boleh saja. Yang ketiga, calo yang tidak boleh itu yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo tiket kereta api pada musim liburan. Nah, itu, ya kan? Nah, itu calo nggak boleh seperti itu. Kalau harga normal 100.000, sekarang karena orang butuh jadi bisa 250.000, itu nggak boleh seperti itu. Baik. Nah, itu yang pertama yang tidak boleh. Yang kedua, larangan menimbun barang atau ihtikar. Ya.
menimbun barang atau ihtikar itu tidak boleh. Ya, bacalah surah At-Taubah ayat 34 35 ya. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dari Yahya bin Sa'id ya. Beliau mengatakan, karena Sa'id bin Musayyib adalah Sa'id bin Musayyib menceritakan bahwa sungguhnya Ma'mar berkata, ya, telah bersabda Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Man ihtakara fahuwa khati. Orang yang melakukan ihtikar berdosa. Orang yang menimbun barang berdosa. Atau orang yang menimbun kebutuhan berdosa. Nah, apa kriteria seseorang itu menimbun barang atau ihtikar? Ya. Yang pertama, monopoli yang dilarang adalah jika menimbun membeli dari pasar umum. Itu. Ya. Jadi kriteria menimbun barang yang haram dan yang tidak boleh itu adalah ketika dibeli dari pasar umum. Misalkan ada kebutuhan pokok, beras misalkan. Ya, kita habiskan stok beras yang ada di pasar umum. Sehingga stok yang ada di pasar habis atau langka, sehingga gejolak harga naik, itu tidak boleh. Ya, sengaja dia pergi ke pasar-pasar apakah tradisional dan segala macam, dia habiskan stok di sana. Dengan niat dia ingin untuk menimbun barang, di stok dulu di gudang agar nanti harga naik lalu barang dijual. Itu tidak boleh. Tapi kalau hanya dia simpan hasilnya atau hasil panen dia, tidak masalah. Misalkan dia punya sawah banyak, ya kan? Nah, itu maka orang Minang dulu ada rangkiang, tempat penyimpanan padi atau lambuang atau segala macam disimpan. Itu bukan ihtikar, karena itu yang disimpan punya dia. Bukan malah menghabiskan stok yang ada di pasar lalu terjadi kelangkaan barang lalu harga naik dia jual. Itu bukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menimbun barang itu yang dilarang adalah jika dia beli barang tersebut ketika harga murah, ya, atau menjelang harga naik untuk kemudian dia simpan sehingga nanti persediaan barang langka atau tidak ada malah di pasaran dan maka harga melonjak. Itu yang tidak boleh. Di kriteria kedua itu adalah menimbun barang yang dilarang itu kalau yang ditimbun itu barang dibelinya ketika harga murah. Dan sengaja harga ini murah. Nah, nampak harga sekarang beras berapa misalkan 10.000. Sengaja dia habiskan beras semuanya yang ada di Sumatera Barat misalkan. Ya, nah, dihabiskan pasar ini, dihabiskan sehingga terjadi kelangkaan, habis stok, ya, atau menipis sekali karena ekonomi seperti itu. Ketika barang sedikit, tentu permintaan naik. Memang itu yang ditunggu. Dia ingin menciptakan harga itu melambung. Nah, ketika harga melambung, maka yang barang yang dibeli jual murah ini, mereka bahagia sekali. Oh, mahal, untungnya besar. Nah, inilah yang dikatakan menimbun barang. Itu kriteria kedua. Yang ketiga, menimbun barang yang dilarang itu ya, untuk dijual kembali. Ini kan untuk dijual kembali. Sengaja dia cari ke pasar-pasar umum, dicari dan dibeli ketika harga murah untuk dijual kembali. Tapi kalau dia hanya menyimpan untuk kebutuhan keluarga atau pribadi tanpa ada niat menjualnya, bukan termasuk monopoli yang dilarang. Yang keempat, monopoli yang dilarang atau menimbun barang pada waktu masyarakat membutuhkan barang. Ini orang jelas-jelas membutuhkan barang itu. Kita sengaja menghabiskan stok. Itu kan jahat kita namanya. Ya. Orang sengaja dan sangat butuh kepada barang itu ya karena kita memiliki ekonomi yang kuat atau dana yang banyak misalkan, kita gampang saja menghabiskan stok yang ada. Sehingga yang terjadi yang tadi lah. Nah, ini yang dilarang. Dan yang termasuk menimbun barang juga lah, menimbun barang-barang pokok masyarakat seperti pangan, sandang, minyak dan lain-lain. Ya, seperti padi, apalagi yang menjadi kebutuhan pokok. Mungkin ke Sumatera Barat cabai atau apa. Atau misalkan minyak bumi ya atau BBM sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi kalau ada mafia-mafia, taruhlah mungkin jatah untuk Sumatera Barat itu sekian ratus ribu liter per hari misalkan. Dia mafia besar, sengaja dihabiskan stok ini atau dipindahkan stok ini. Ya Allah alam lah bagaimana caranya. Apakah dipindahkan di laut atau diambil, disimpan di bengkel-bengkel yang lain, sehingga stok untuk daerah tertentu menjadi menipis, harga melambung. Ini termasuk ini penimbunan barang. Atau gas misalkan,
taruhlah gas untuk Sumatera Barat, berapa banyak tabung yang dihabiskan sehari, karena dia nakal, dia simpan, dia ambil stok yang semestinya menjadi masyarakat, sehingga kalau barang itu tidak ada, kalau barang itu tidak ada, nanti dia saja yang punya. Kalau dia yang punya, nanti dia jual. Nah, ini kan tidak boleh. Ini yang termasuk penimbunan barang. Baik. Dan yang selanjutnya, yang tidak boleh itu menyebabkan stabilitas ekonomi rusak. Itu rusak kan. Kalau ada barang pokok, kebutuhan yang mendasar habis dan segala macamnya, ya, di masyarakat sudah menipis, mungkin sudah tidak ada, tentu harga rusak. Ya biasanya normal, sekarang itu melonjak. Nah, inilah termasuk kriteria penimbunan barang yang dilarang. Ya. Oleh karena itu, penimbunan barang terkadang berlaku untuk seluruh daerah, namun daerah lain tidak termasuk. Contoh di Sumbar beras ditimbun, namun di Papua tidak berlaku meskipun beras ditimbun. Oke, karena makanan pokok ya. Baik, itu jelas. Ya. Dapat kita simpulkan, ya, menimbun barang yang dikatakan haram itu adalah dibelinya di pasar umum dengan harga murah, ya, dihabiskan stok, ingin niat untuk menjual kembali, ya, seperti makanan pokok dan kebutuhan mendasar, ya, dan menyebabkan stabilitas harga menjadi rusak. Nah, itu ya. Yang kedua, apa ancaman bagi pelaku ihtikar? Hadis dari Ibnu Majah mengatakan, man ihtaqara 'alal muslimin ta'aman darabahu Allahu bil juzami wal iflas. Siapa orang yang menimbun makanan dengan sengaja, ya, makanan yang harusnya dimakan oleh orang muslim, daraballahu bil juzami wal iflas, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit lepra dan kerugian yang besar. Jadi jangan main-main. Ya, walaupun untungnya menggiurkan, ya, Allah akan berikan nanti kerugian yang luar biasa. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Ya. Artinya Allah akan berikan kerugian. Walaupun tak Allah tampakkan secara nyata di dunia, di akhirat Allah berikan kerugian yang luar biasa. Tapi biasanya orang yang curang ini ada-ada saja kehancuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya. Jangan sampai kita menikmati kekayaan dengan menginjak-injak dan menindas orang lain. Banyak sebenarnya hadisnya ya. Oke, baik. Lalu apa ciri-ciri atau psikologi orang yang menimbun barang? Ini penting ini. Iza sami'a bi rukhsah, hadis riwayat At-Tabrani. Sa'ah. Kalau dia mendengar harga lagi hancur, lagi turun, dia bad mood, gak enak hati. Ya. Kalau tahu di harga di pasar akini barang murah, itu nak kelama saya nanti cari itu. Kusui saya bantu ya. Wa idza sami'a bi ghala, tapi kalau dia tahu harga itu melambung tinggi, fariha, minta ampun, gembiranya, congkaknya minta ampun. Tuang gadang, ya kan? Bisal abdul muhtakir, sejahat orang kata Nabi adalah yang menimbun barang. In arkhasallahu al-as'ar hazin. Ketika Allah turunkan harga, dia sedihnya minta ampun. Wa in a'laha, tapi ketika Allah naikkan harga, fariha, congkaknya minta ampun dan gembiranya minta ampun. Dia sudah membayangkan keuntungan yang luar biasa. Biarlah orang terpijak, biarlah orang mati, yang jelas dia kaya dan menikmati. Nah, itulah psikologi orang yang menimbun barang. Oke. Ya, ada juga menimbun barang di tanah haram seperti Makkah dan Madinah, itu haram ya. Nah, samakan dan Nabi dengan orang kafir, bahaya ya. Oke, baik. Jadi ihtikar yang dilarang, yang timbun adalah kebutuhan pokok. Ya, penimbunan menyebabkan barang jadi langka, dijual dengan harga yang tinggi, mengganggu stabilitas ekonomi, ya. Nah, dan spekulan. Ya. Walaupun emas bukan menjadi kebutuhan pokok, ya, tapi kalau mengganggu stabilitas ekonomi termasuk yang larang. Misalkan anak orang kaya, Anda habiskan stok emas yang ada di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sumatera Barat, habis semuanya. Sengaja disimpan, ya. Dengan sengaja disimpan dan membuat harga menjadi rusak, itu menimbun barang juga itu. Ya Pak, saya beli emas 5 emas, 6 emas, saya simpan, saya dapat uang, atau ibu saya ini, apakah itu menimbun barang? Itu bukan, itu nggak menimbun barang namanya, itu menyimpan. Itu boleh-boleh saja.
Yang ihtikar itu Anda habiskan. Ya. Cobalah betapa kayanya, mungkin orang sengaja dihabiskan. Emas yang ada mungkin di daerahnya sengaja. Ketika itu emas harganya mungkin 2 juta satu emas. Nah, ketika habis mungkin sudah menjadi 2,5 atau 3 juta. Baru dia jual semuanya. Itu tidak boleh. Atau spekulan memainkan harga. Pada masa sekarang termasuk apa contoh? Kartel daging sapi. Anda eksportir dan importir. Ya, setiap tahun biasa melakukan importir. Ya, kalau importirnya biasa-biasa saja nggak masalah. Ya, dimasukkan barang, dicari keuntungan, disesuaikan dengan modal dan segala macam, itu boleh. Tapi sengaja, misalkan sengaja Anda tahan barang ini yang harusnya stok daging segini di suatu daerah, sengaja ditahan, disimpan sehingga kebutuhan tak terpenuhi, harga melonjak tinggi, baru Anda keluarkan. Itu termasuk melarang juga. Oke, tak berpanjang-panjang kita ya. Baik, yang ketiga, larangan menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Nah, ini mungkin sudah pernah kita jelaskan dulu. Tidak boleh kita menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Hadisnya banyak. Salah satunya hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Nah, ayyabi' hadul libat aw yatanajasu aw yakhtub ar-rajul ala khitbati akhi. Ya, Nabi melarang menjual orang kota kepada orang kampung atau melakukan najasyi, dan Nabi juga melarang seseorang meminang di atas pinangan orang lain. Wa yabi' ala bai'i akhi, dan menawar di atas tawaran orang lain. Nah, apa artinya? Kalau ada orang yang sedang melakukan transaksi tawar-menawar, tak boleh pula kita ikut dalam transaksi itu. Ya, orang sedang bago, pada jilbab bu, 25, 20 ada bu, indah 25, 20, indah 25, 20. Nah, Anda datang ini, bu, kedak namuannya 20, awak Islam ambil 25. Itu nggak boleh seperti itu. Walaupun kita berduit, walaupun kita punya uang, nah, itu nggak boleh. Selesaikan dulu, jadi nggak dia melakukan transaksi jual beli atau enggak. Kalau jadi, silahkan buat penawaran baru. Atau kalau batal, ya silahkan tawar. Aja kan kita menyebabkan orang lain batal aja beli. Orang pula kan bagi 22 awak tiba 25 harganya kau dah awak dah 25 bu. Itu kan rusak jadinya. Ya, sedih hati orang. Mungkin dia sudah bisa mendapatkan dengan harga 20, tapi Anda dah tak 25 salah dah bu. Gagal dia jual beli dengan ini. Nah, itu Islam itu menjaga sampai di situ. Ya, nah begitu juga jangan pinang perempuan yang sudah dipinang. Nah, ini satu lagi ya. Ini menarik hadisnya sebenarnya. Wala tas'alil mar'ah talaqa ukhtiha. Tak bolehlah seorang perempuan yang menanyakan tentang kapan dia talak istrinya. Ya. Ditanyakan kepada suaminya, kapan ditalak istrimu bang? Atau kapan ditalak saudariku, atau dia punya teman, kapan diceraikan istrimu? Litakfi'a ma fi ina'iha, supaya dia menggantikan posisinya, au ma fi sahfatiha, ya, atau dia menggantikan posisinya. Nah, mungkin ini zaman sekarang yang dikatakan pelakor ya. Ini awalnya begini ya, apakah dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi Anda tanya kepada suami orang, dah bila ceraian orang rumah, biar awak menggantikan posisi. Enggak boleh seperti itu, haram hukumnya. Ya, nah, maka hati-hati ya, sekarang zaman pelakor. Bagi Anda, nanti di kesempatan yang lain nanti kita bahas ya, apa tips-tipsnya suami Anda tidak diambil oleh orang lain. Kita buatkan nanti konten yang khusus. Tapi dalam hadis ini, wala tas'alil mar'ah talaqa ukhtiha. Seorang perempuan tidak boleh menanyakan, seorang perempuan tidak boleh menanyakan seorang perempuan tidak boleh menanyakan ya, kepada suaminya kapan dia ceraikan dan talak saudarinya, supaya dia menggantikan posisinya. Ini nggak boleh ya. Jangan pula kita pula yang menanyakan, dah carian sila orang rumah udah tu leh, biar udah jawab leh. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nah, udah orang rumah udah tu lah tuh mah jawab sila dan bodoh. Itu haram hukumnya. Nggak boleh seperti itu. Ya, apapun bahasanya, intinya seperti itu nggak boleh. Oh pak, tapi wah dipilihnya pak. Nah, suami kau nyoba piti. Nah, dia istri pertamanya nabak lo dong.
awak dipilihannya, itu rezeki anda itu. Ya. Tapi kalau anda mau juga. Tapi misalkan kalau kita yang mengusahakan perceraian orang lain, lalu kita ambil dan rebut suaminya, itu dosanya besar. Nah, coba bayangkan orang yang sudah melakukan mitsaqan ghaliza dalam Al-Quran istilahnya, perjanjian yang suci, bergetar aras Allah itu, yang haram menjadi halal, lalu kita hancurkan itu. Nah, itu dosanya teramat besar. Nah, maka jangan bercita-cita jadi pelakor ya. Baik, ini nanti kita buat konten khusus tentang ini. Baik, mungkin ini ya pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Ya, silahkan share kepada yang lain agar mendapatkan amal jariah kita bersama. Dan tolong juga lah nanti untuk di subscribe dan dihidupkan tombol lonceng agar mendapatkan informasi terbaru. Kalau ada nanti pertanyaan atau segala macamnya, tinggalkan di komen ya, kolom komentar ya. Baik, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.